Labbaik Allahumma labbaik. Maka ketika Allah menyeru dalam surat Al-Imran 133, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Sarik rekat atau ganjangannya untuk menuju ampunan dari Tuhanmu dan menuju surga yang luas di langit dan bumi yang sudah disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Kalimatnya uiddat wis dicepak itu sudah ada. Sehingga tadi benar kalau dimaknai masuk surga itu apa ya setelah kematiannya. Kalau setelah kematiannya yang masuk surga adalah rohnya, sedangkan pada hari kiamat nanti yang masuk surga roh beserta jasadnya. Wasumiyat Darussalam, disebut surga sebagai Darussalam. Itu kenapa? Li'annaha la yusibu ahluha adza. Karena di surga nanti penghuninya tidak ada itu tidak ketoknya kotoran. Ya usah gumun bayi tenjek kandungan itu sangang sasi mangan dia udah mising ini gitu. Dan itu bayi dari dahar tadi apa sih dari itu kan ada itu sangang sasi mangan tok boten mising dia. Gusti Allah kersake kan di alam sing sempit rahim mawon bayi niku nggih mendina mangan dina munjuk nggih mboten butuh bebucal bisa kok. Datang surga pripun? Jadi dipangan itu wis leres ngoten iki lho. Dadi mangan rong ceting ora labete ngoten. Mangan meneh itu ngoten. Dadi tidak ada buang air kecil, buang air besar kene ngentut mboten enten. Sehingga dikatakan Darussalam selamat betul sabar tidak ada seperti itu. Wala marido dan tidak ada sakit, bukan sakit. Wala mauta dan tidak ada mati. Wala haroma fiha dan tidak ada pikul, jumbo nggak ada. Wah udah sehat nom kayak umuran kisarnya 33 tahun ya Rasulullah ini. Jadi itu Darussalam. Wah ini keselamatan kesenangan tidak ada yang lain. Dan kemudian dikatakan qauluhu sabda Nabi kita kok mengatakan aba illa man aba, enggan. Maksud suatu enggan itu siapa yang enggan? Maknanya enggan itu apa? Maknanya aba enggan itu ay rafadho, yang menolak ayat ulaha untuk memasukinya. Jadi memang orang enggak gelem mlebu surga. Wis dicepaki surga, udah dijamin tapi orangnya sendiri menolak. Kalau pernah mungkin kita nyebut beli kok plus paki apa sugata boten jago mawon. Estu gitu boleh lah. Ini jero wae ana wis mboten iso mboten karo. Gitu. Jadi menolak enggak. Dengan apa dia disebut menolak atau enggak? Walalika yang demikian itu dengan cara bi'am-aso, yaitu dengan cara dia mendurhaka, tidak mentaati Rasulullah SAW. Falam yu'min dan dia tidak beriman kepada Rasulullah. Walam yakmal dan tidak berbuat as-salihat yang baik. Maksudnya kan asal awal dipijih percaya kepada Rasulullah, jinderek ke Rasulullah walaupun tak kadang tuzul kadang maksiat, asal beriman kepada Allah dan Rasulnya masih mau menjalankan taatannya maka masuk surga. Walaupun buku prosesnya ono sing langsung, ono sing mampir, ono sing dekem suwi gitu. Artinya asal dia masih beriman kepada Allah sing kaya wonten itu karena dia memang tidak beriman kepada Rasulnya, tidak mentaati Rasulnya, tidak melakukan amal yang diperintahkannya, maka itu termasuk mereka yang menolak. Walam yatruk asyirka, dan orang ini tidak meninggalkan kesyirikan. Melakukan syirik. Wa kabairudz dzunub, dan menjalankan dosa-dosa besar. Cuma asal tidak syirik saja. Masih ada iman walaupun jenenge yang berbuat maksiat itu fitrah bawaan manusia. Tapi selagi dia tidak syirik maka masih ada harapan masuk surga. Bahkan sampai ada satu hadis malaikat Jibril pernah datang kepada Rasulullah menyampaikan annahu, bahwa sesungguhnya malaikat Jibril memberi kabar gembira fabashiruni, beliau memberi kabar gembira kepadaku. Apa itu annahu, bahwa sesungguhnya kabar gembira yang dimaksud
mata min umatik wa Muhammad, barang siapa yang mati dari umatmu, meninggal dari umatmu, la yusyriku billahi syai'a, dengan catatan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dakhala jannah. Jadi malaikat Jibril pernah datang kepada Nabi memberi kabar kepada Muhammad, apa yang kamu minta itu dijawab Allah. Barang siapa yang mati dari umatmu, asal matinya tidak dalam keadaan syirik, maksudnya mbok menombi tahu syirik, ini tobat sebelum. Di sini man mata min ummatika, barang siapa yang mati di antara umatmu dengan catatan la yusyriku billahi syai'a, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Nabi tanya, qultu, saya katakan, wa in zana wa in saraka, walaupun orang itu pernah zina, pernah mencuri, kata malaikat Jibril, wa in zana wa in saraka, walaupun dia pernah zina, walaupun dia pernah mencuri, asal masih iman, buku letok tahun berikutnya masih ada harapan. Sing jelas-jelas tidak ada harapan masuk surga, orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak menjalankan ketaatan kepadanya, dan melakukan dosa besar, dan bahkan yang paling mempengaruhi ketika mereka menyekutukan Allah, maka dipastikan orang itu tidak bisa masuk surga. Kemudian penjelasan dari hadis ini secara singkat dikatakan, ini benar mungkin bisa menghafal hadis ini, karena ini untuk memberikan jaminan dan itu bisa menjadi hujah kita. Ya Allah, dulu katanya Nabi pernah bersabda, saya termasuk orang yang masuk surga, kok dereng ini misalnya. Kalau iman datang penjenengan walaupun kata dosanya kan enten janji nih, maka nanti itu tadi, kalau nanti apa yang terjadi pada kita itu kemudian menjadi olok-olok orang kafir, itu nanti Allah akan berkenan dan Allah nanti akan mengangkat orang-orang yang ahli neraka. Kan diantara omongan ahli neraka itu ada orang yang mukmin, yang kafir. Orang kafir mengatakan la tanfa'u imanuka fid dunya. Ternyata yang iman itu orang manfaate, nyatanya itu nyemplung neraka bareng neraka. Jadi orang yang beriman tapi akeh dosanya, ketika neraka campur kafir dilecehkan, dibully. La tanfa'u imanuka fid dunya. Ternyata kowe iman tawar aku ora tau salat wis padha neraka sampe ketok salat atau pengajian iman neraka. Itu diolok-olok. Gusti Allah betul-betul duka. Perintah para malaikatnya, ukhruju minan nar man kana fil qalbi misqalun minal iman. Keluarkan dari neraka siapa saja yang dalam hatinya masih ada sebesar biji keimanan, maka dikeluarkanlah orang-orang dari neraka. Dan akhirnya orang kafir yang mengawal membuli dan digelorkan. Sampai kemudian ada ayat itu di surat itu 14, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Di saat itu muncul keinginan, terkadang muncul keinginan orang-orang kafir itu berharap ngerti ono biyen aku iman walaupun ora iso itu maksiat. Jadi ketika Allah itu tersinggung, ternyata hambanya yang mau taat walaupun kecoba maksiat kok diolok-olok, ternyata lemu iman rano gunane, Allah tersinggung. Kaya apa dia tahu syahadat, kaya apa dia tahu sujud, diangkat keluarkan dari api neraka siapa yang dalam dirinya masih ada rasa iman kepada Allah. Jika diabadikan Al-Quran tadi, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Terkadang orang-orang kafir itu banget lagi pengen ngerti ono biyen dadi wong Islam. Jadi orang iman nanti asal masih ada keimanannya itu masih ada harapan masuk, walaupun nanti dia terakhir keluar dari api neraka. Ini mboten langgeng teng jero neraka. Di sini tadi Nabi mendapat kabar gembira dari malaikat Jibril bahwa Muhammad man mata min ummatika la yusyriku billahi syai'a, barang siapa yang mati dari umatmu la yusyriku billahi syai'a, tidak menyekutukan Allah sedikit pun, dakhala jannah, pasti masuk surga. Dia mengatakan, menegaskan wa in zana wa in saraka, walaupun orang itu pernah zina, pernah mencuri, wa in zana wa in saraka,
asal dia bertobat, asal tidak syirik, masih ada harapan dikeluarkan dari api neraka. Kemudian berikutnya Iqra alaihim syarh hadis, baca syarahnya sudah ya. Kemudian poin yang keempat, anna ta'ata rasul, sesungguhnya mentaati rasul. Ya, tadi masih alim. Ketiga, anna ta'ata rasul, sesungguhnya taat kepada rasul sallallahu alaihi wasallam, karena sabab jannah, ia adalah menjadi sebab masuk surga. Jadi jalan diantaranya orang itu masuk surga adalah mentaati rasul. Sehingga jangan harap orang yang tidak mau taat Rasul kok harap surga, nggak mungkin. Jadi diantaranya penyebab orang masuk surga karena ketaatan dia kepada Rasul. Li'annaha, sesungguhnya taat kepada Rasul itu fi'lu ibadatin, yaitu berbuat ibadah, perbuatan ibadah. Dan ibadah itu tuzakki nafsa al-basyariyah. Ibadah itu fungsinya membersihkan jiwa manusia. Waktu tahhiruha, dan membersihkannya. Jadi taat, ketaatan ibadah itu membersihkan diri. Jadi banyak kayak wudhu mawon itu mengeluarkan semua dosa dari tubuh kita melalui lubang mulut, hidung, telinga, bahkan sampai bawah kuku dan seterusnya. Itu membersihkan jiwa. Selain membersihkan badan itu. Wa tahurat fa'idha zakatin nufus, dan apabila jiwa itu telah menjadi bersih, wa tahurat, dan menjadi suci, ta'ahalat lidhul jannah, maka dia layak untuk masuk surga. Makanya tadi swarga itu bonekon apik, sehingga orang yang buruk nggak bisa, kecuali dia harus mengeluarkan keburukan-keburukan yang ada dalam dirinya. Dengan menjalankan ketaatan itu otomatis membersihkan dirinya, membersihkan jiwanya dari kotoran-kotoran yang berupa dosa. Oleh karena itulah liqouli ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya. Dengan cara apa? Maknanya, wa makna aflah, beruntung itu adalah naja minan nar, selamat dari api neraka. Artinya bisa saja orang itu nggak masuk ke neraka, atau bisa saja sudah di neraka diselamatkan. Wa dakhalal jannah, dan masuk surga. Wa huwa, dan dia adalah al-fawzul adzim, ia adalah kemenangan yang besar. Kok orang sampai bisa diselamatkan dari api neraka, kok kemudian dimasukkan surga, maka itulah kemenangan, kesuksesan yang besar. Sehingga di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah itu diterangkan dalam ayat 185, faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke surga, faqad faz, maka dialah benar-benar beruntung. Jadi walaupun mungkin muslim merokok, kok Allah berkenan mencabutnya, menjauhkan dari api neraka, kemudian dimasukkan ke surga, maka itulah orang-orang yang benar-benar beruntung. Bisa dipahami berarti ada kalanya orang tidak bersih jiwanya dengan ketaatan, maka Allah masih memberi peluang membersihkan jiwanya dengan dimasukkan di neraka tadi. Jadi cara gampangannya ika mbok resi ide apa diresiki pilih pundi. Maka pilih kalau diresi ide apa diresiki kan. Nek pengen diresi ide dengan menjalankan ketaatan-ketaatan itu, maka sholat yang 5 waktu membersihkan dosa, Jumatan membersihkan dosa, puasa membersihkan dosa, itu dia punya keinginan masuk surga, ya dia sendiri yang melakukan sebab-sebab untuk bisa masuk surga. Nek pengen mlebu surga ora gelem usaha ya gampang, anggere teko nunggu cemplungnya resi dhewe. Kan nonton makanya milih diresi iya kok resi dhewe kan. Maka qad aflaha man zakkaha, maka beruntung bagi orang yang punya kemauan untuk membersihkan dirinya sendiri, membersihkan jiwanya. Sebaliknya waqad khaba man dassaha, betapa ruginya orang yang mengotori jiwanya. Kemudian berikutnya alimhum anna maksiata rasul, ajarkan kepada mereka bahwa maksiat kepada Rasul, mendurhakai Rasul, iku sababun, menjadi sebab fil hirmani,
terhalang minal jannah dari surga. Maksiat kepada Rasul, mboten manut kali Rasul niku dari sebab terhalang masuk surga. Wa mujibatun yang menjadikan sebab wajibnya lidukhulin nar untuk masuk neraka. Li'annahu, kenapa kok maksiat menjadi sebab masuk neraka? Li'annahu amalun, ia adalah perbuatan yudasi yang mengotori an-nafsa jiwa. Karena maksiat itu mengotori jiwa. Maka di hadis yang lain, innal abda idza akhta'a nukita fi qalbihi nuqatan saudaan. Seorang hamba jika berbuat satu kemaksiatan, maka Allah taruh titik hitam, noktah hitam di permukaan hatinya. Fa'idha naza'a wastaghfara sabla. Ketika dia segera menghentikan perbuatan salahnya dan bersifat, menjadi bersih lagi hatinya dari noktah hitam. Tapi wa'in ada wazida, jika dia mengulangi dan bertambah dosanya, hatta ta'la fi qalbihi, hingga titik-titik itu memenuhi semua permukaan hatinya, sebagaimana Al-Qur'an kalaban rona. Jadi titik hitam yang memenuhi permukaan hati menjadi lapisan yang namanya lapisan itu disebut rona. Kalabal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali tidak demikian, justru dosa dan kemaksiatannya lah yang menjadikan menutupi semua permukaan hati dari apa yang mereka lakukan. Jadi perbuatan maksiat itu hakikatnya mengotori jiwa. Sehingga fa'idha khabusat, maka ketika jiwa itu menjadi buruk, muni'at min dukhulil jannah, maka dia terhalang untuk masuk surga. Kalau sing elek-elek itu niku karena kakek dosa maksiat tidak bisa masuk surga, harus dibersihkan dulu. Wadhalika, yang demikian itu anal maksiat Rasul, sesungguhnya maksiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maknaha artinya adalah tarku awamirihi, meninggalkan apa-apa yang diperintahkan Rasul. Jadi yang maksud pada Rasul itu meninggalkan perintahnya. Wartika punawahihi, dan menjalankan, mengerjakan larangannya. Faidah tunikatil awamiru, dan apabila perintah-perintah itu ditinggalkan, fa'ala ayyisa'il tadhuru an-nafsu, maka dengan cara apa jiwanya bisa bersih. Perintah itu dampaknya membersihkan jiwa, kok perintah dilakoni, lalu dengan cara apa dia bisa membersihkan jiwanya. Wa min sama, dan oleh karena itulah la tadkhulul jannah, maka dia tidak bisa masuk surga. Yang lima, alimhum, beritahu mereka anna ta'ata rasuli, sesungguhnya taat kepada Rasul la tatimmu, tidaklah sempurna. Maksud yang ini betul iso taat kepada Rasul illa idza arafa, kecuali kalau orang itu mengetahui al-awamir, perintah-perintah. Jadi betul mungkin kita bisa menjalankan ketaatan kalau nggak tahu perintahnya apa. Allati umira biha, yang diperintahkan kepadanya. Wa arafa nawahi, dan mungkin dia bisa taat pada Rasul kalau nggak ngerti apa yang dilarang Rasul kepada mereka. Allati nuhiya anha, apa yang dilarang. Jadi nggak mungkin kita bisa menjalankan ketaatan kalau nggak tahu ilmunya. Jadi ilmu itu penting. Jadi untuk melakukan kewajiban orang harus tahu mana kewajibannya. Orang bisa menjauh dari karena dia tahu apa yang harus dijauhinya. Kemudian yang terakhir, alimhum, terangkan pada mereka annahu, bahwa sesungguhnya ikulah Buddha, tidak bisa tidak, harus wajib min talabil ilmi, untuk menuntut ilmu alladhi huwa ma'rifah, yaitu tentang ilmu bagaimana orang menjadi tahu, mengetahui ma yuta'a bi Rasul, dengan apa Rasul ditaati. Makanya ngaji itu penting. Jadi orang mau masuk surga itu ngerti dalamnya. Dan untuk itu orang harus tahu ilmunya, bagaimana cara taat kepada Rasul, dan dengan bentuk apa itu ketaatan bisa dilakukan. Sehingga di sini mengaji, menuntut ilmu itu punya peranan penting. Jadi orang mau masuk surga diikuti dengan ilmu. Orang ingin terhindar dari api neraka harus dengan ilmu. Dikatakan tadi, la budda min talabil ilmi alladhi huwa ma'rifatu ma yuta'a bihi Rasul. Maka wajib untuk mencari ilmu, di mana ilmu itu menuntut orang untuk mengetahui apa yang menjadi
perintah ketaatan kepada Rasul, wa huwa aqaid, yaitu tentang akidah, wa aqwal, tentang ucapan-ucapan, wa af'al, dan perbuatan, wa sifatun, dan sifat, wa dawatun, dan perilaku. Sehingga disinilah kemudian nanti ada amalan nyata dalam rangka taat kepada Rasul dan amalan dalam rangka menjauhi larangan Rasul. Maka jika dikerjakan, maka jaminan Rasulullah untuk masuk surga itu menjadi hak kita, insya Allah. Bahwa diwangsuli dawai kanjeng Nabi tadi, kullukum yadkhulul jannah illa man aba. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Kullukum, semua kalian, setiap kalian, kullukum, setiap kalian, Kullukum, setiap kalian, yadkhulul jannah, akan masuk surga, illa man aba, kecuali yang enggan. Qalu, para sahabat berkata, wa may ya'ba ya Rasulullah? Siapakah yang enggan wahai Rasulullah? Qala, beliau bersabda, man ata'ani, barang siapa yang mentaati aku, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Wa man asani, dan barang siapa yang mendurhakai aku, faqad aba, maka dia telah benar-benar enggan. Ya, diantara bentuk jaminan Rasul yang sudah diperjuangkan beliau kepada kita, maka diantara bentuk syukur kita kepada Allah bahwa ternyata diantara rahmat kasih sayangnya Allah, Allah masih mengampuni dosa kita walaupun sebesar apa, asal kita mau tobat dan tidak berbuat syirik, insya Allah Allah pasti mengampuni. Tetapi sesungguhnya Allah menawarkan ketaatan itu dalam rangka untuk memantaskan diri kita untuk menjadi penghuni surga Darul Abror. Namun demikian seandainya Allah menguji kita sehingga kita berbuat kemaksiatan, asal masih ada keimanan, masih ada harapan untuk memasuki surga. Sehingga kita berharap kepada Allah sebagaimana doa iftitah itu kan, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ata baina masjid. Ya Allah, jauhkan aku dari dosa kula iso pun ngantos tumindak dosa Gusti jenengan dohke kula kali dosa-dosa kula kados dene panjenengan tebike antara tempat terbit matahari dan tempat terbenam. Dene kok cepet rujuk dosa nyuwun Allahumma nakkini min khotoyaya kama yunaqqas sawbul abyadu benar-benar. Ya Allah, seandainya saya terpleset berbuat dosa, maka bersihkanlah aku dari dosa-dosaku sebagaimana dibersihkannya kain putih dari kotoran. Dan minta cara pembersihan yang spesial, Allahumma irsilni min khotoyaya bil ma'i wassalji wal barad. Ya Allah, cucilah aku dari dosa-dosaku dengan air, dengan salju, dan dengan lumpur. Inilah ya, memang manusia itu kadang lebat, kadang luput, tapi bukan sebagai alasan untuk tidak berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi di antara rahmatnya Allah, Allah masih memaafkan, mengampuni kita asal kita boleh untuk bertobat. Terakhir Allah berfirman yang di dalam Al-Quran, Allah berfirman, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku yang sudah kelewat batas melampaui dirinya dalam berbuat dosa, jangan pernah berputus harap dari rahmat Allah, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Pada kali itu semoga Allah memberikan hikmah dari kajian yang kita lakukan hari ini. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah terbaik yang mendapatkan jaminan masuk surga Allah. Aku qouli hadza astaghfirullaha innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.